Halo teman-teman, kita bikin olahan dari ubi ungu. Kue ubi ungu goreng yang rasanya enak, gurih, lembut banget dengan bahan yang mudah sekali kita dapat. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Flumiko Channel. Yuk langsung kita bikin yuk. Oke teman-teman, untuk membuat kue ubi gorengnya di sini sudah ada ubi ungu sebanyak 500 gram, sudah kita kupas dan sudah kita cuci bersih. Nah teman-teman, kemudian ubi ungu yang sudah kita kupas dan cuci bersih, kita potong-potong. Tujuannya supaya nanti proses pemasakannya lebih cepat. Setelah ubi ungu sudah kita potong-potong, kemudian kita masak ya teman-teman. Ubi ungunya kita masak dengan cara dikukus. Ubi sudah kita masukkan ke dalam panci kukusan, kemudian kita tutup rapat. Kita nyalakan kompornya, kita gunakan api yang sedang ya teman-teman. Kita masak hingga empuk. Setelah beberapa saat kita kukus, kita cek ya teman-teman. Kita coba tes tusuk dengan garpu. Nah ini ubinya sudah empuk saat kita tusuk, artinya ubi ungunya sudah matang. Kompor kita matikan ya teman-teman. Oke, ubi ungu yang sudah kita kukus sudah dingin nih. Sekarang langsung saja kita olah ya teman-teman. Ini kita angkat dulu semuanya ubi ungu yang sudah kita kukus. Nah kemudian ubi ungu yang sudah kita kukus kita haluskan. Nah biar lebih gampangnya kita haluskan dengan menggunakan cangkir ya teman-teman. Kita haluskan dengan cara seperti diulek-ulek seperti ini. Kita haluskan ubi ungunya sampai benar-benar halus. Upayakan tidak ada potongan-potongan ubi ungu yang masih kasar ya, tujuannya supaya kue ubi ungu gorengnya nanti benar-benar lembut. Nah teman-teman, untuk menghaluskan ubi ungunya gampang banget. Yang penting saat kita mengukus ubi ungunya harus benar-benar sampai empuk. Jadi kita menghaluskannya juga gampang loh teman-teman. Oke, ini dia nih teman-teman ubi ungu yang sudah kita haluskan. Sudah benar-benar halus ya, tidak ada lagi potongan-potongan ubi ungu yang kasar. Oke, setelah kita haluskan, kita tambahkan bahan lainnya. Oke, untuk membuat kue ubi ungu gorengnya sudah ada di sini. Tepung panir 100 gram, air 200 ml, ubi ungu yang sudah kita kukus dan sudah kita haluskan, coklat batang yang sudah kita potong-potong sebanyak 100 gram, garam setengah sendok teh, susu kental manis 1 saset, tepung kanji 3 sendok makan. Oke teman-teman, langsung saja kita bikin adonan kue ubi ungu gorengnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada susu kental manis 1 saset. Kemudian susu kental manisnya kita masukkan saja ke dalam ubi ungu yang sudah kita haluskan. Teman-teman, susu kental manis 1 saset, takarannya setara dengan 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur dengan merata. Berikutnya kita masukkan juga garam setengah sendok teh. Ini supaya kue ubi ungu gorengnya rasanya makin gurih ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan merata. Oke teman-teman, ubi dengan susunya sudah benar-benar tercampur dengan merata. Tepung kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Nah ini biar lebih gampang, ini kita uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Untuk membuat adonan kue ubi ungu gorengnya tidak ada penambahan air sama sekali loh. Dan tepung yang kita tambahkan juga sedikit. Tujuannya supaya kue ubi ungunya tidak keras, oke? Oke, ini kita tambahkan lagi tepungnya 1 sendok makan penuh lagi. Kemudian kita uleni hingga benar-benar kalis atau tidak lagi lengket di tangan saat kita cubit.
Nah teman-teman, adonan sudah kalis ya teman-teman, dan saat kita cubit adonan tidak lagi lengket di tangan. Oke, ini dia. Oke, untuk isiannya kita bikin di sini coklat batangan 100 gram yang sudah kita potong kasar-kasar. Sekarang kita bentuk adonannya ya teman-teman. Adonan kita ambil kira-kira 1 sendok makan, kemudian kita bulatkan dan juga kemudian kita pipihkan seperti ini. Oke, berikutnya kita masukkan saja isiannya, coklat yang sudah kita potong kasar-kasar, kira-kira 1 sendok teh. Kemudian adonan kembali kita bentuk bulat ya teman-teman, kita tutup rapat hingga isiannya tidak terlihat. Oke, kemudian adonan kita bentuk segitiga. Caranya adonan kita taruh di antara jari telunjuk dengan jari jempol. Nah, seperti ini teman-teman, jadi telapak tangan kita bentuk sudut dengan jari jempol dengan jari telunjuk. Adonan kita taruh ke telapak tangan yang kita bentuk sudut ya teman-teman, seperti ini, sambil kita rapikan seluruh permukaannya teman-teman, tidak ada yang retak atau pecah supaya nanti isiannya tidak merembes. Oke, nah ini dia hasilnya, gampang kan? Ini dia, kita bentuk semuanya dengan cara yang sama. Oh ya teman-teman, untuk isian kue ubi ungu gorengnya tidak harus menggunakan coklat batang ya, teman-teman juga boleh menggunakan coklat butir seperti coklat ceres. Jika persediaan teman-teman tidak ada coklat batang, oke? Untuk banyaknya sama aja dengan yang coklat batang sebanyak 100 gram. Dan untuk membentuk kue ubi ungunya bebas ya, tidak harus bentuk segitiga, teman-teman boleh berkreasi. Pokoknya sesuai selera teman-teman, oke? Oke, adonan terakhir yang kita bentuk. Nah teman-teman, dari 500 gram ubi ungunya kita dapatkan kue ubi ungu gorengnya sebanyak 10 buah. Ukurannya lumayan besar loh teman-teman. Ini dia hasilnya. Namun jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih kecil, teman-teman bisa mendapatkan lebih dari 10 buah. Oke teman-teman, sekarang kita bikin adonan untuk kulit kue ubi gorengnya. Sudah ada di sini tepung terigu. Kita masukkan tepung terigunya kira-kira 4 sendok makan. Kemudian kita masukkan air 200 ml. Teman-teman, air yang saya gunakan di sini air dingin ya teman-teman, air biasa. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Upayakan tidak ada tepung yang menggumpal atau mengerindil. Teman-teman, adonan kulitnya sudah jadi, bisa dilihat di sini tidak kental banget juga tidak encer banget ya teman-teman, seperti ini dia. Dan untuk kulit paning luarnya tepung panir 100 gram. Langkah berikutnya, adonan yang sudah kita bentuk kemudian kita celupkan ke dalam adonan kulit dan kemudian kita gulingkan ke dalam tepung panir. Nah, upayakan semua permukaannya tertutupi rapat dengan tepung panir ya teman-teman. Semua sisinya kita usahakan agar nempel dengan tepung panirnya. Oke, seperti dia teman-teman, sudah tertutup rapat dengan tepung panir. Oke, lanjut lagi. Teman-teman, supaya tepung panirnya ini merekat kuat pada adonan yang sudah kita bentuk, gampang banget caranya. Setelah kita lapisi dengan tepung panir, kita tekan-tekan ya teman-teman, supaya tepung panirnya ini merekat kuat pada adonan yang sudah kita bentuk. Oke. Sudah kita siapkan di sini minyak untuk menggoreng kira-kira 250 gram. Minyak sudah agak panas, kita goreng ya. Ubi ungu yang sudah kita panir, kita goreng, kita tata dengan menyebar ya teman-teman. Jangan menumpuk-numpuk supaya matang merata. Nah teman-teman, ini kita diamkan ya hingga kulitnya agak kering. Teman-teman, kue ubi ungunya di sini sebagian aja kita goreng, sebagiannya lagi kita bikin jadi frozen food ya teman-teman, disimpan nanti dalam freezer. Teman-teman, setelah kita diamkan, di sini kulitnya sudah garing ya teman-teman. Nah ini kita balikkan saja, tujuannya supaya matang merata. Nah teman-teman, setelah kita balikkan, kembali kita diamkan lagi supaya semua sisinya benar-benar garing renyah. Oke teman-teman, ubi ungunya sudah matang, ditandai dengan kedua sisinya sudah garing renyahnya teman-teman. Langsung saja kita angkat.
Nah teman-teman, ini dia kue ubi ungu gorengnya sudah matang, siap kita hidangkan. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencobanya? Sekarang yuk langsung saja kita icip-icip kue ubi ungunya yuk. Kita icip-icip ya teman-teman. Bisa dilihat di sini isiannya benar-benar lembut banget dan juga coklatnya benar-benar lumer. Kita icip, enak banget loh teman-teman. Rasa dari ubi ungunya dengan coklatnya juga cocok banget. Nah teman-teman harus coba di rumah ya teman-teman. Nah bisa dilihat di sini. Ini warnanya gelap ya, ungu dengan coklat. Kurang kelihatan warnanya, tapi nggak masalah loh teman-teman. Yang penting rasanya nih mantap banget. Teman-teman harus coba di rumah ya teman-teman.